Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua sahabat pengayoman yang berada dimanapun. Mohon izin pada siang hari ini saya penyuluh pada kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berkesempatan bisa berbincang dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Bapak Heni Susilo Wardoyo. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi awal dari siniar atau yang masyarakat lebih mengenalnya sebagai podcast dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Sebagai informasi awal bahwa untuk siniar ini diinisiasi langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah. Beliau memerintahkan langsung kepada kami dari jajaran kantor wilayah untuk selanjutnya bisa secara periodik menyampaikan podcast atau siniar di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Bersama saya Bapak Heni Susilo Wardaya. Terima kasih Bapak sudah ada waktu dan menyempatkan waktunya ini bersama sahabat pengayoman yang ada di ruang lain. Izin Bapak, saya Danang dari penyuluh hukum ahli media pada kantor wilayah. Pada siang hari ini kami ingin mengetahui terlebih dahulu Bapak, karena banyak masyarakat yang sekarang ini masih banyak yang mengirimkan surat ataupun berkoordinasi dan lain sebagainya yang masih diketahui bahwa mereka mengetahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu masih eksis Bapak izin. Sehingga banyak surat-surat itu masih salah alamat ke Kementerian Hukum. Dan sekarang ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mohon penjelasan Bapak di awal sebelum nanti kita akan membahas tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Danang. Pertama saya jawab dulu ya, tadi sudah memberikan salam. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengayoman, ya selamat berjumpa di acara siniar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, atau siniar di sini sebenarnya sebuah diksi dari podcast ya. Mungkin masyarakat atau sahabat pengayoman sebagian lebih mengenal podcast, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan siniar itu sendiri. Baik, saya merasa bahagia dan berterima kasih dengan diselenggarakannya siniar ini karena ya ada pepatah, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi pada kesempatan ini sekaligus saya akan memperkenalkan diri. Saya Heni Susilo Wardoyo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ya, sudah bekerja di Provinsi Jawa Tengah ini sejak Januari 2025. Jadi sekarang ini sudah masuk bulan ke-14 ya, bulan ke-14. Nah, informasi apa saja yang akan saya sampaikan? Tentu sebagai pimpinan kantor wilayah, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan hal ikhwal atau ruang lingkup dari TUSI kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah itu sendiri. Bisa saja ya masyarakat selama ini sebenarnya sudah berinteraksi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum, tetapi dengan adanya perkembangan terbaru bisa saja masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mungkin ada sebagian yang belum mengikuti secara utuh. Boleh Mas Danang ya, saya langsung saja sambil Silakan bincang-bincang Bapak, ya. silakan. Suasananya kita bikin santai saja. Ya. Sejak pemerintahan Pak Prabowo, yaitu ada Kabinet Merah Putih tahun 2024 sampai 2029, Kementerian Hukum yang tadinya masyarakat mengetahui yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, melalui Kabinet Pak Prabowo ini beliau membuat kebijakan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimekarkan atau dipecah menjadi 3 kementerian. Yaitu kementerian apa saja? Kementerian Hukum, kemudian ada Kementerian Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ditambah satu lagi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Pemasyarakatan. Jadi kalau awalnya itu ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekarang dipisah menjadi 3 kementerian dan dimunculkan satu kementerian koordinator. Nah,
tentu dengan adanya pemisahan kementerian itu, dengan sendirinya masing-masing ya yang tadinya dipegang satu kementerian sekarang menjadi tusinya dari masing-masing kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Misalkan seperti pendaftaran, pendirian PT, ya PT perseorangan, pembinaan notaris, kewarganegaraan, badan usaha itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian ada lagi yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran ciptaan, ya, kemudian pendaftaran merek, desain industri, paten, sirkuit terpadu dan seterusnya. Jadi itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu juga ada tugas dan fungsi berkaitan dengan pembinaan ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Apa saja di situ? Setidaknya ada 4. Yang pertama, dia melakukan pembudayaan, ya, pembudayaan pembentukan pos bantuan hukum. Kemudian dia juga melakukan evaluasi terhadap produk-produk peraturan perundang-undangan. Kemudian dia juga menyelenggarakan JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, berkaitan juga dengan masalah-masalah sosialisasi produk hukum itu sendiri. Ya, jadi itu berkaitan dengan regulasi. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dia juga ruang lingkupnya masih berkaitan dengan regulasi, yaitu membentuk, ya, melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian dia juga memprakarsai pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum itu ada diprakarsai oleh Kementerian Hukum, maka dia diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Yang berikutnya lagi juga menyelenggarakan fungsi kajian, yaitu diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK). Ya, terus tentu juga di situ ada kesekjenan yang berkaitan dengan masalah pembinaan tata laksana sumber daya manusia, dan juga ada Inspektorat Jenderal. Nah, itulah ruang lingkup dari tugas Kementerian Hukum. Sementara untuk yang hak asasi manusia itu sudah dipisahkan, dia diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemudian terkait dengan imigrasi dan pemasyarakatan, ini sudah menjadi tusinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya kira itu sebagai garis besarnya gitu ya. Nanti secara elaborasi akan saya jelaskan juga terkait dengan misalkan bagaimana kemudian peran kan gitu ya, peran kantor wilayah. Nah, pemisahan tadi ya oleh kementerian tadi didasari atau mendasarkan pada Peraturan Presiden nomor 159 tahun 2024. Ya, jadi Perpres. Kemudian organisasi Kementerian Hukum ya itu didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Sementara bagaimana pelaksanaan ya tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah? Nah, maka Menteri Hukum menerbitkan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 yaitu organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum. Ya, apa itu kantor wilayah? Yaitu kantor wilayah memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Hukum berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau seperti itu, kantor wilayah itu sebenarnya melaksanakan sebagian tugas
menteri, yaitu Menteri Hukum yang kedudukannya di provinsi, di wilayah provinsi. Nah, apa itu? Yaitu tugasnya tadi terkait dengan masalah layanan di bidang administrasi hukum umum, layanan di bidang kekayaan intelektual, kemudian juga terkait dengan penyusunan regulasi di wilayah, ya, perda, peraturan kepala daerah, kemudian ada lagi, nah ini tusi baru lagi nih, ya, berkaitan dengan bagaimana memberikan layanan, ya, layanan hukum di pos bantuan hukum, dikhususkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Ada misi atau tujuan yang sangat mulia dari program itu, yaitu apa? Untuk membuka akses, ya, akses layanan hukum bagi seluruh masyarakat. Karena jangan sampai terkait dengan layanan hukum itu hanya miliknya orang-orang atau masyarakat yang secara ekonominya baik, dia bisa membayar pengacara dan seterusnya. Nah, melalui pos bantuan hukum itu, ya, sekarang masyarakat tidak lagi perlu khawatir, ya, kalau mereka misalnya punya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi kita tentu patut, ya, menyambut baik terkait dengan program pemerintah itu. Dan siapa kemudian yang melaksanakan memediasi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Nah, kami Kementerian Hukum itu berpartner dengan organisasi bantuan hukum. Siapa organisasi bantuan hukum itu? Yaitu para advokat, advokat yang terdaftar, dan juga paralegal, ya, paralegal termasuk mahasiswa hukum, ya, di universitas itu boleh melakukan itu, gitu, ya, boleh, ya. Jadi mahasiswa yang dia sedang kuliah, gitu, ya, dia kemudian berhimpun ada di kampusnya, itu juga boleh melakukan praktek sebagai paralegal, boleh, gitu, ya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi bagian atau mengakses program bantuan hukum ini? Maka dia harus mendaftarkan di Kementerian Hukum dan dia diverifikasi. Ketika dia memenuhi persyaratan, maka kemudian dia dituangkan dalam bentuk MOU, ya. MOU, kemudian dia nanti boleh mengakses sebagai organisasi bantuan hukum untuk memberikan satu layanan-layanan hukum kepada masyarakat. Itu yang sepintas kenapa ini saya kasih titik penekanan, karena ada program yang baru. Saya kira itu. Terima kasih, ya, Pak Kakanwil atas penjelasannya. Untuk selanjutnya Bapak izin ini, ya, terkait kita masih berada di bulan Februari, kita flashback dulu Bapak ke belakang. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Kakanwil mungkin banyak prestasi yang ditorehkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Mungkin berkenan Bapak menyampaikan beberapa prestasi yang sudah diperoleh oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Bapak. Iya, baik. Beberapa prestasi khususnya di tahun 2025 bisa saya sampaikan. Ini sekaligus prestasi itu merupakan implementasi dari arahan Pak Menteri, ya. Pak Menteri Hukum itu menekankan kepada bukan hanya Kanwil Jawa Tengah saja, tetapi juga Kanwil Kementerian Hukum yang lain. Intinya adalah agar keberadaan kantor wilayah Kementerian Hukum itu kinerjanya berdampak, dirasakan oleh masyarakat di provinsi yang bersangkutan. Itu arahan beliau. Nah, mendasarkan kepada arahan tadi kan di awal tadi saya sebutkan bahwa tugas fungsi kantor wilayah itu kan melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum berdasarkan kebijakan, ya, dan juga peraturan perundang-undangan. Nah, ketika Pak Menteri membuat satu kebijakan seperti itu, maka kita harus eksekusi, kita harus implementasikan. Nah, oleh karenanya ingin saya sampaikan nih, saya spill sedikit, ya, terkait dengan prestasi kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, yaitu memperoleh peringkat kedua atas kinerja, ya, luar biasa pada refleksi akhir tahun 2025, ya, di jajaran Kementerian Hukum. Jadi di antara 33
kantor wilayah. Jadi semua ada 38 provinsi, tetapi saat ini kantor wilayah Kementerian Hukum masih ada di 33 provinsi. Kemudian terkait dengan legislasi daerah. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah memperoleh peringkat kedua. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah permohonan, jumlah peraturan perda dan perkada yang dilakukan pengharmonisasian yang disusun, tentu kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah secara kuantitas lebih banyak. Dan kompleksitas substansinya itu juga lebih tinggi. Nah, ya tapi tentu saya juga menghimbau kepada jajaran saya agar supaya di tahun 2026 ini kita meraih prestasi yang lebih baik dari itu. Kemudian Kementerian Hukum, nah Kementerian Hukum itu di tahun 2025 juga dinobatkan memiliki kedudukan sebagai kementerian atau lembaga dengan predikat informatif. Informatif itu adalah satu predikat tertinggi di dalam rangka era keterbukaan ya publik. Ya, jadi di situ kita sendiri itu menempati sebagai kategorinya kementerian yang informatif ya, tertinggi. Kemudian terkait dengan media kehumasan ya, Kementerian Hukum mendapatkan juara 1 ya, mendapatkan juara 1 anugerah media humas tahun 2025. Ya, yaitu meraih peringkat ke-1 atau pertama untuk kategori media sosial. Ya. Jadi pesertanya bisa kementerian, lembaga, BUMN dan BUMD. Raihan prestasi itu diperoleh karena apa? Kontribusi dari setiap kantor wilayah gitu. Nah, karena masing-masing kantor wilayah itu mereka sangat terbuka ya. Jadi dia sudah begitu aware terhadap kinerjanya, diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa memantau, mengerti ya kinerja yang dihasilkan. Nah, itulah kontribusi yang masif, yang tinggi dari masing-masing kantor wilayah itu menjadikan Kementerian Hukum meraih juara 1 anugerah media humas yang dikeluarkan oleh instansi eksternal, bukan instansi Kementerian Hukum. Jadi kita mendapatkan penilaian dari instansi eksternal yang memang membidangi masalah itu. Kemudian dari aspek pengukuran indeks kualitas kebijakan atau disebut IKK atau disingkat IKK. Ya, predikat Kementerian Hukum adalah unggul untuk tahun 2025. Kira-kira itu Mas Danang yang perlu saya sampaikan prestasi yang diraih tahun 2025. Mudah-mudahan kita bertekad bersama ya, termasuk kita sedang berkontestasi mengikuti predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Itu merupakan kelanjutan dari WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah. Ini kita kembali lagi kepada pelayanan yang ada di kantor wilayah, Bapak izin. Mungkin bisa disampaikan sedikit Bapak kepada seluruh sahabat pengayoman terkait dengan ada beberapa jajaran Bapak yang membantu Bapak, baik divisi maupun bidang, dan mungkin fasilitatif yang membantu Bapak saat ini, dan mungkin sedikit tentang tusi-tusi yang diberikan dan dilayani oleh beliau-beliau ini langsung kepada masyarakat di Jawa Tengah, Bapak. Terima kasih. Baik, sahabat pengayoman, tadi saya sampaikan ya terkait dengan berbagai macam prestasi yang diraih oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Semua itu prestasi itu semua tentu ada yang melaksanakan. Ya, jadi itu bukan hanya kerja dari satu bidang saja, tapi itu merupakan kinerja dari kolaborasi dari semua elemen yang ada di kantor wilayah. Apa saja? Yaitu yang pertama berkaitan dengan substansi, ada di situ divisi pelayanan hukum.
Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan 2 tusi utama, yaitu pelayanan di bidang administrasi hukum umum, seperti pendirian PT, pembentukan badan hukum, kenotariatan, ya, dan seterusnya. Itu termasuk pewarganegaraan, itu ada divisi pelayanan hukum, khususnya terkait dengan masalah pelayanan di bidang administrasi hukum umum. Kemudian pelayanan di bidang kekayaan intelektual, bagaimana orang mengurus paten, merek, cipta, desain industri, indikasi geografis, dan seterusnya, itu ada kekayaan intelektual. Itu diampu oleh divisi pelayanan hukum. Di dalam divisi pelayanan hukum, di situ juga ada PPNS kekayaan intelektual, ya. Kemudian juga ada di sana analis hukum juga ada, ya, kita perbantukan di sana. Jadi di divisi pelayanan hukum diisi oleh sumber-sumber daya yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidangnya. Oleh karenanya di Jawa Tengah dalam bidang itu antara lain, ya, kita termasuk provinsi yang terbanyak di bidang IG-nya, di bidang IG, indikasi geografis untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentu terkait dengan kekayaan intelektual yang lain juga kita dorong agar supaya Provinsi Jawa Tengah itu nanti memiliki pendaftarannya itu secara kuantitas harus lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, ya. Ini dijabat, ya, oleh seorang ibu. Kita punya kurang lebih sekitar 29, ya, 29 perancang peraturan perundang-undangan, ada perancang madya, ada perancang muda, ada perancang pertama. Dari jumlahnya ini kalau dibandingkan dengan jumlah kabupaten kotanya tidak berimbang. Jawa Tengah itu punya 29 kabupaten dan 6 kota ditambah provinsi, sementara perancangnya, jadi yang menyusun perda tadi kurang lebih sekitar 29 orang, sehingga jauh dari sisi jumlah gitu, ya. Belum kalau dilihat misalnya tahun 2025 jumlah rancangan perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerahnya itu lebih dari 2000. Coba 29 orang melayani sekitar 2000-an lebih. Tapi bisa selesai. Itu luar biasa. Makanya tadi dapat penghargaan peringkat kedua untuk legislasi award. Jadi penghargaan di bidang legislasi. Nah, tentu suksesnya, ya, kinerja itu kita sudah menggunakan sistem digitalisasi. Misalnya pengharmonisasian itu hanya dikasih waktu 5 hari. Nah, 5 hari. Sehingga kita tidak seperti zaman dulu ketika melakukan harmonisasi itu hanya sibuk membuat undangan, ketemu, mencari tempat, duduk di satu tempat. Nah, enggak seperti itu lagi. Tapi kita bisa melaksanakan dengan cara Zoom. Sehingga kendala, ruang, jarak, dan waktu itu bukan lagi sebagai sesuatu masalah yang kita lihat sebagai ansih masalah. Tapi ada solusinya, yaitu kita menggunakan kemajuan teknologi informasi, ya, melalui Zoom itu salah satunya. Kemudian kita juga ada aplikasi, sehingga komunikasi itu bisa dilakukan melalui aplikasi itu, ya, sehingga ketika sebuah rancangan perda dimasukkan untuk harmonisasi, itu sebelumnya sudah kita komunikasikan dan kita terlibat di dalamnya. Ya, itu terkait dengan masalah antara lain, yaitu baru antara lain. Belum tugas-tugas terkait dengan penyuluhan hukum. Misalnya begini, tahun 2025, 2026 ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, KUHP baru. Hukum acara baru. Itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah dianggap tahu waktu itu dilahirkan di tahun 2023. Ya. Terus kemudian dikasih masa toleransi sekitar 3 tahun. Nah, sekarang ini sudah diberlakukan. Jadi dulu diundangkan tahun 2023, kemudian dikasih toleransi, status quo-nya itu masa transisinya itu 3 tahun. Dan masa 3 tahun itu sudah habis, sudah jatuh tempo, sehingga pada tanggal 2 Januari 2026 kedua undang-undang itu sudah berlaku.
Bagaimana caranya supaya masyarakat paham dan mengerti, terinformasi terkait dengan substansinya? Maka salah satunya tugas kantor wilayah ada melakukan sosialisasi. Nah, ketika melakukan sosialisasi berarti ada pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai yang tugasnya melakukan sosialisasi itu. Nah, kami di kantor wilayah ada yang para pejabat yang profesinya memang ada sebagai penyuluh hukum. Salah satunya adalah Mas Danang ini. Mas Danang ini adalah, Pak Dr. Danang ini adalah penyuluh hukum madya. Nah, tentu kita upayakan nih, di kantor wilayah itu jangan hanya madya, tapi harus ada yang utama, kan gitu ya. Tapi ini tentu menjadi sebuah upaya agar supaya nanti kita tidak kekurangan para tenaga penyuluh itu. Ya, karena apa? Tadi, ya, kesadaran hukum masyarakat itu ya menjadi tanggung jawab, salah satunya adalah profesi penyuluh hukum itu. Gitu. Karena apa? Aspek pencegahan itu menjadi lebih penting daripada kita ini sifatnya kuratif yang sifatnya sudah memberikan hukuman secara langsung. Tetapi ketika masyarakat disadarkan, diinformasikan, ya, ketika mereka tahu bahwa melakukan satu perbuatan A ternyata itu dilarang, dengan dia tahu maka dia tidak melakukan itu. Itu harapannya. Nah, ini adalah bagian dari tugasnya divisi pelayanan hukum. Kemudian bagaimana supaya divisi pelayanan hukum, divisi peraturan perundang-undangan ini bisa berkinerja dengan baik terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kami di sini ada yang membidangi masalah administrasi, dukungan manajemen dan administrasi. Di bidang apa itu? Kepegawaian, keuangan, administrasi, masalah sarana prasarana, BMN, ya, barang inventaris. Misalnya mau moving dari satu tempat ke tempat lain itu kan perlu sarana. Nah, itu juga dikelola, tata kelola semua. Ketika 3 substansi atau 3 bidang ini bekerja secara satu kesatuan, maka hasilnya tentu akan berdampak terkait dengan kualitas layanan kepada masyarakat. Ya, jadi sahabat pengayuman semua, tadi prestasi-prestasi tadi dapat diraih, sudah dapat dipastikan karena kinerja 3 bidang ini secara bahu-membahu, saling mengingatkan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, yang endingnya tujuannya itu adalah kualitas layanan publik itu dapat terselenggara dengan baik. Dan di dalam layanan publik itu kami juga selalu menyediakan saran masukan dari masyarakat. Jadi kami siap untuk dikritik, diberikan masukan. Saya kira itu, Mas Danang. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Bapak Dr. Heni Susila Wardoyo, SHMH. Mungkin kita cukupkan dulu Bapak ini. Untuk selanjutnya saya juga sekaligus mohon izin, nanti kami akan juga melaksanakan podcast ini secara periodik dan kami akan turun ke jajaran Bapak di tingkat divisi maupun kabid maupun kabaknya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan ataupun pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Bapak. Sekali lagi terima kasih, Bapak. Sebelum menutup ini, Mas Danang, saya sekaligus titip pesan ya. Khususnya ya seluruh jajaran, utamanya kepada Mas Danang yang salah satunya itu adalah sebagai pejabat penyuluh hukum, agar supaya informasi terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh teman-teman ya di jajaran kita itu dinarasikan, diinformasikan. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini sering dilakukan. Jangan sampai masyarakat yang memang mereka adalah memiliki hak untuk memperoleh informasi layanan publik yang ada di kementerian lembaga itu, termasuk instansi vertikal, itu mereka tidak dapatkan. Jika itu sampai tidak didapatkan, kita salah. Ya, berarti ada undang-undang yang mengatur tentang itu ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ketika nanti masyarakat membutuhkan informasi, maka kita harus sesegera mungkin ya memberikan informasi itu. Tentu kita lihat kualifikasi dari informasi yang diinginkan itu, apakah dia kategori rahasia atau memang informasi yang serta-merta dia harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, di situ ya. Sehingga sekali lagi agar arahan
Pak Menteri tadi, di mana agar kinerja kantor wilayah itu berdampak dan dirasakan dan diketahui oleh masyarakat, itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, saya titip saya itu aja. Dan kita tentu, sahabat pengayoman, saya tekankan sekali lagi bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum bersifat terbuka. Ya, kita menerima kritik dan saran, masukan yang bersifat membangun. Ya, karena kami ada, memang tujuannya ada untuk melayani masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian dari seluruh sahabat pengayoman, dan saya selaku kepala kantor wilayah, saya mohon maaf atas segala kekhilafan, dan kami akhiri dari saya dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekali lagi atas semua penjelasannya. Semoga dengan penjelasan yang Bapak sampaikan ini, sahabat pengayoman dimanapun berada, bisa lebih mengetahui sekarang harus kemana ini. Kalau urusan kementeriannya ini untuk Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, atau Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih penjelasan Bapak. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan manfaat kepada semua sahabat pengayoman dimanapun berada. Dan kami izin akhiri. Terima kasih sahabat pengayoman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.